Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya, yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan ya udah nge-share semua video-video kita. Dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya harus masih tetap semangat ya, supaya kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan kehidupan kita hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Baik, sebelum melanjutkan video ini, aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini, supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi dengan catatan untuk tidak saling meninggalkan nomor handphone lagi. Oke, baik ya. Hari ini kita pengen ngebahas tentang debt collector lapangan aplikasi pinjol. Dan hal ini merupakan salah satu sumber kegelisahan dari kawan-kawan yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran. Hari ini khawatir banget karena DC pinjol ini akan datang ke rumah, Bang. Ya, hari ini bayang-bayangan yang menakutkan itu terus menghantui kawan-kawan yang belum mampu melakukan pembayaran. Ini udah ngebayangin hal-hal yang mungkin sudah cukup menakutkan. Karena takut kalau seandainya nanti DC pinjol ini mempermalukan kita, Bang. Nanti tetangga kita bakal semuanya tahu kalau hari ini kita punya hutang di aplikasi-aplikasi pinjol. Nah, hari ini siapa saja yang mungkin sudah mendapatkan ya sebuah pemberitahuan atau mungkin pesan-pesan WA seperti adanya debt collector yang di dalam mobil, atau mungkin ada yang udah di jalan katanya, atau mungkin ada lagi nih ya yang sudah dekat di sekitaran rumah kita. Ini kacau banget. Ini bagaimana kalau seandainya orang tua kita tahu nih? Ini bagaimana kalau seandainya pasangan kita tahu kalau hari ini kita sedang terlibat dengan yang namanya aplikasi pinjol? Ini bakal buat ribet sekeluarga, ya kan? Pasti bayangan yang seperti itu hari ini yang kalian tanamkan sendiri di dalam hati dan pikiran. Ingat, setiap sesuatu yang kalian mulai dari pemikiran yang negatif itu, maka secara otomatis nanti hasilnya pun akan negatif. Tapi kalau seandainya kalian memulai sesuatu itu dengan cara berpikir yang positif, maka insya Allah nanti hasilnya pun akan ikut positif pula. Nah, hari ini yang khawatir tentang hal itu banyak ya, bukan hanya kalian saja, dan hampir semua teman-teman yang hari ini baru saja terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol ini pasti juga merasakan hal yang sama. Nah, sekarang gua pengen kasih tahu ke kalian, untuk kalian yang mungkin sudah mendapatkan ya pesan-pesan WA baik berupa voice note atau mungkin foto atau mungkin video yang katanya pengen mendatangkan debt collector lapangan ke rumah Anda. Lebih kurang bunyi pesannya, lagi di mana bos, ya kan? Ini kita sedang OTW nih ke rumah saudara ya. Anda harus ada di rumah ya pada pukul sekian sekian sekian, dan siapkan dana cash ya, dan serta materai 10.000. Banyak ya hari ini yang mendapati pesan-pesan seperti itu. Nah, untuk kalian yang mungkin sedang mendapatkan foto ya, coba cek foto itu benar atau tidak. Ingat, hari ini dengan kemajuan teknologi semua bisa kita cari di Google. Nah, kalau seandainya saya tahu alamat kalian di mana, misalnya di Jakarta Pusat di SMA Muhammadiyah sekian-sekian, dekat di situ. Gua tinggal searching aja foto SMA Muhammadiyahnya ya kan, lalu gua kirimkan kembali kepada kalian. Nah, kalian yang tadi sedang merasa panik pasti akan langsung gundah gulana galau nggak ketolongan. Karena beranggapan kalau seandainya memang rumah kalian itu dekat dengan SMA Muhammadiyah. Padahal gue cuman cari di Google lalu mengirimkan itu kepada kalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua berupa video ya. DC lapangan itu sedang nyetir katanya pengen ke rumah kalian. Coba perhatikan daerah jalannya. Ya, kita harus juga bisa sedikit selektif nih. Jangan makan bulat-bulat apa yang hari ini dikirimkan sama pihak DC-nya. Ya, apakah memang ya
lokasinya itu memang mengarah ke rumah kalian. Coba bayangin kalau seandainya kalian tinggal di daerah Medan, ya, Medan, dan mereka tidak mengirimkan video di daerah misalnya apa ya untuk di Medan. Nah, itulah jalannya itu kan kalian bisa tahu tuh jalan-jalan ke rumah kalian itu sama atau tidak. Itu banyak ya video-videonya itu yang dicomot, diambil dari nggak jelas dari mana. Dan hari ini banyak yang ketakutan dengan melihat foto profil. Foto profil itu juga sama dengan foto daerah dekat di rumah kalian itu. Mereka banyak mencomot, mengambil dari Google foto yang banyak tatonya ya. Banyak toto lagi, banyak tatonya ya kan. Rambutnya gimbal, panjang dan jelas menyeramkan karena hari ini kita sedang berurusan dengan hutang. Itu juga banyak diambil dari Google ya kan. Nah, yang terakhir gua pengen kasih tahu ke kalian untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol ya yang mengancam akan menurunkan DC lapangan, itu bisa dipastikan 80% memang tidak memiliki debt collector lapangan. Makanya mereka itu mau menakut-nakuti kalian ya. Kalau seandainya memang mereka itu sudah memiliki debt collector lapangan ya, berulang kali pesan ini sudah aku sampaikan ya kan. Mereka pasti tidak akan memberitahukan kapan mereka mau datang. Kalau memang mereka mau kunjungan, mereka mau datang, mereka akan langsung saja datang ke rumah kalian tanpa harus memberitahukannya terlebih dahulu kepada kalian, tanpa harus menakut-nakuti kalian terlebih dahulu. Ya, itu kalau seandainya memang mereka punya debt collector lapangan. Tapi memang hari ini dari 102 aplikasi pinjol legal OJK itu yang memang sudah memiliki debt collector lapangan itu hanya 4 atau 5 saja. Selebihnya itu hanya menakut-nakuti kalian. Berbeda ya dengan produk-produk pembiayaan ya. Ini kita cerita pinjolnya dulu. Nah, hari ini ada juga yang harus kalian tahu supaya kalian itu nggak panik ketika berhadap-hadapan dengan yang namanya DC pinjol ini tadi. Apa sih yang hari ini menjadi hak kalian ketika memang aplikasi pinjol ini ingin menurunkan debt collector lapangan ke rumah kalian ya. Dan ini harus kalian ketahui supaya nanti kalian nggak panik ketika memang beneran dari debt collector aplikasi pinjol itu datang ke rumah. Nah, ini langsung dirilis dari pihak kepolisian. Nanti kalian bisa searching. Jadi hari ini kalau masih tanya-tanya infonya dari mana, cukup disayangkan sekali kecerdasan dan hari ini yang bertanya infonya dari mana, sayang sekali itu tidak digunakan sewaktu minjol ya. Sewaktu minjol Anda tidak bertanya ini apakah legal OJK atau tidak. Nah, hari ini sekarang sedang bertanya-tanya infonya dari mana. Dan gua nggak mungkin nge-share info kalau tidak info A1 ya, seperti itu. Nah, jadi hari ini pihak kepolisian juga udah menjelaskan untuk semua debt collector lapangan. Apa hari ini yang menjadi hak kalian walaupun hari ini kalian belum mampu melakukan pembayaran? Yang pertama, ketika memang ya DC dari aplikasi-aplikasi pinjol ini datang ke rumah kalian, apa yang boleh kalian tanyakan? Apa yang menjadi hak kalian hari ini? Yang pertama, kalian berhak untuk melihat ID card pekerjaannya. Harus sama dengan nama di kartu tanda pengenal penduduk. Di KTP-nya harus sama. Jadi kalau seandainya nama di ID card pekerjaannya Samsul, maka di KTP-nya pun harus bernama Samsul. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian berhak melihat ya surat kuasa penagihannya. Nah, kemarin banyak dari lupa gua namanya, yang membawakan surat pernyataan ketika si DC ingin melakukan penagihan. Ada yang udah mengalami hal seperti itu. Ketika DC-nya turun ke lapangan, mereka menyuruh kalian untuk menandatangani surat pernyataan.
yang itu tidak penting dan jangan diisi. Ya, dan yang ketiga, kalian berhak tahu ya berapa jumlah tagihan kalian, berapa dendanya. Dan yang selanjutnya ya, mereka harus membawa surat perintah tugas yang memang namanya jelas tertera dan sama ya di surat penugasan tersebut. Jadi kalian tidak perlu panik. Hari ini banyak yang takut kalau seandainya DC tadi teriak-teriak, bagaimana bang? Rekam, segera laporkan. Minimal kalaupun tidak kepada pihak kepolisian itu ke perangkat-perangkat desa yang ada di rumah kalian itu. Misalnya Pak RT atau Pak RW atau mungkin kepala desa lah ya. Tapi kalau kepala desa mungkin untuk yang di kampung-kampung itu susah banget pasti ya kan. Nah, coba untuk ke Pak Kepling ya, supaya nanti ada yang menyaksikan dan sebagai saksi bahwasannya aplikasi-aplikasi pinjol yang mendatangkan debt collector lapangan ini telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Jadi nggak boleh hari ini si DC tadi datang menagih dengan gaya-gaya premanisme, anarkis. Itu tidak boleh, jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang kedua ya, si DC pinjol tadi tidak boleh menjatuhkan harkat martabat teman-teman yang belum mampu melakukan pembayaran. Itu ada hukumnya, ada undang-undangnya ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi setelah video ini aku share kepada kalian, aku berharap kalian ini tidak lagi panik berlebihan ya kan, harus bisa mengontrol pemikiran dan tidak lagi memelihara rasa takut yang ada di dalam hati dan pikiran. Insya Allah setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, hari ini tugas kalian itu cuma satu, bersabar dulu dan jangan lagi gali lubang tutup lubang. Pasti ada solusinya. Hanya saja kita harus melewati beberapa proses dan tahapan-tahapan ya untuk bisa menyelesaikan satu persatu badai permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Oke, baik, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk menghilangkan rasa takut, untuk membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sudah padam karena mungkin sudah dipermalukan sama yang namanya DC aplikasi pinjol. Oke, baik, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.